Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang falsafah, prinsip, serta etika penyuluhan pertanian. Tentu saja sebagai bagian dari mata kuliah komunikasi dan penyuluhan pertanian. Pada materi ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki kompetensi memahami falsafah, prinsip, dan etika penyuluhan pertanian. Kompetensi tersebut akan terukur pada kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan ketiga subtopik pada kali ini. Baik, saya akan mulai menjelaskan apa yang dimaksud dengan falsafah pertanian. Secara definisi, Dahama dan Bhatnagar mengartikan falsafah sebagai suatu bentuk landasan pemikiran berdasarkan kebijakan moral. Berdasarkan definisi tersebut, maka falsafah penyuluhan pertanian adalah bekerja sama dengan masyarakat untuk membantu agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Nah, kedua kata-kata kunci yang saya besarkan fontnya ini menjadi kata kunci dari falsafah penyuluhan pertanian, yaitu bekerja bersama. Jadi penyuluh harus mampu bekerja bersama dengan masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat tetapi bersama-sama. Ingat pada pertemuan sebelumnya yang saya jelaskan bahwa prinsipnya adalah prinsip partnership, bekerja sama ya, bermitra untuk membantu agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Kemudian berdasarkan falsafah penyuluhan tersebut, maka terkandung ada 3 makna yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah penyuluh bekerja sama dengan masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat. Nah, itu terdapat perbedaannya di sini. Dalam bekerja sama, ada peran serta masyarakat di dalam pelaksanaan kegiatannya. Sedangkan jika penyuluh itu posisinya bekerja untuk masyarakat, maka yang bekerja hanya penyuluh, yang berusaha hanya penyuluh. Namun tidak demikian. Penyuluhan pertanian adalah kerjasama antara petugas penyuluh dengan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian makna yang kedua adalah penyuluh tidak menciptakan ketergantungan tetapi kemandirian. Penyuluh berusaha membuat masyarakat mandiri, dapat menyelesaikan, dapat mencarikan solusi terhadap segala permasalahan yang mereka hadapi berdasarkan kemampuan mereka. Nah, maka dari itu muncullah istilah. Maka hal ini sesuai dengan istilah-istilah yang dikenal di masyarakat: swadaya, swakarsa, swadana, swakelola ya. Swadaya menggunakan sumber daya yang dimiliki, swakarsa bekerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat, swadana bekerja dengan menggunakan pembiayaan yang berasal dari masyarakat sendiri, dan swakelola mampu mengelola sendiri. Kemudian makna yang ketiga adalah penyuluh mengacu pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat, bukan pada pencapaian program. Nah, ini yang harus digarisbawahi, jadi hal yang penting bahwa yang dicapai sebagai tujuan akhir itu adalah kesejahteraan, bukan program yang tercapai. Jadi setiap program yang dilakukan oleh penyuluh dan masyarakat di lapangan, tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan, bukan hanya agar program tersebut dapat tercapai, terlaksana. Namun ada tujuan yang lebih besar, lebih mendasar di balik itu, menumbuhkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Nah, di Amerika Serikat, falsafah yang digunakan di dalam kegiatan penyuluhan extension ya, di sana adalah teach, truth, and trust. Jadi teach mengajarkan karena penyuluh itu proses pembelajarannya. Truth jujur antara
terbuka antara tenaga penyuluh dengan petaninya, serta trust, kepercayaan yang terjalin antara penyuluh dengan masyarakatnya. Selanjutnya adalah falsafah menurut Anslinger. Ada 10 poin yang disampaikan. Yang pertama adalah penyuluhan merupakan proses pendidikan yang tujuannya untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat. Jadi proses pendidikannya itu tidak hanya untuk supaya sasarannya itu mengetahui, memahami, tapi juga mampu memberikan dampak atau efek terhadap sikap, perubahan sikap menjadi lebih baik, dan peningkatan skill masyarakat. Dalam hal ini petani ya. Kemudian falsafah yang kedua adalah sasaran penyuluh adalah petani, baik itu petani wanita, pria, dari berbagai usia. Kemudian yang ketiga adalah penyuluh bertujuan membantu masyarakat menjadi mandiri. Nah, ini juga terkait dengan poin pertama tadi. Jadi tujuannya selain memberikan pengetahuan, merubah sikap menjadi ke arah yang lebih baik, dan memberikan keterampilan, tujuan akhirnya adalah agar program penyuluhan itu membantu masyarakat supaya bisa menjadi mandiri, supaya lebih sejahtera hidupnya. Mandiri dalam arti kata di sini adalah masyarakat atau petani tersebut dapat memimpin, dapat mencarikan solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapinya dalam mengelola usaha taninya. Seperti itu. Jadi tidak tergantung kepada penyuluh maupun pihak-pihak lainnya. Kemudian poin yang keempat adalah penyuluh adalah belajar sambil bekerja. Ya, learning by doing bisa dikatakan demikian, dan menimbulkan rasa percaya apa yang dilihatnya. Nah, ketika kita melakukan proses pembelajaran, penerapan dalam proses pembelajaran itu sangat penting. Di situ bisa membuat sasaran dari proses pembelajaran itu, dalam hal ini petani ya, bisa lebih memahami apa yang disampaikan dalam proses pembelajaran tersebut dan menimbulkan rasa percaya apa yang dilihatnya. Jadi si petani tersebut mempercayai segala materi pembelajaran yang diberikan. Nah, karena jika tidak muncul rasa percaya, maka akan sulit untuk menerima pelajaran atau materi yang diberikan oleh penyuluh, seperti itu. Kemudian nomor 5, penyuluhan adalah pengembangan individu dalam hal kepemimpinan, leadership ya. Jadi tadi ini terkait dengan seorang petani harus mampu menjadi pemimpin dalam usaha taninya, dalam mengelola usaha taninya. Kemudian penyuluhan adalah bentuk kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, di sini kata kerjasama juga menjadi penting sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Kerjasama antar siapa? Antar petani dengan penyuluh maupun antar petani dengan petani lainnya bisa. Kemudian nomor 7, penyuluh selaras dengan budaya masyarakat. Nah, ini penyuluh itu harus bisa blend in istilahnya. Blend in itu melebur dengan masyarakat, menyesuaikan diri, mampu mengadaptasi dirinya dengan masyarakat, sehingga segala bentuk program-program yang dijalankannya itu bisa menyatu dengan budaya masyarakat yang ada, selaras, ya, sejalan dengan budaya, tidak bertentangan dengan budaya. Semakin bisa menyatu dengan budaya masyarakat lokal, maka materi penyuluhan itu akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Biasanya masyarakat akan memiliki naluri untuk menolak sesuatu yang baru yang bertentangan dengan apa yang mereka percaya, apa yang mereka anut, dalam hal ini budaya ya. Kemudian poin selanjutnya adalah penyuluhan berjalan dengan rasa saling menghormati dan percaya. Nah, itu tadi, antara penyuluh dengan petani itu harus saling menghormati. Penyuluh tidak berarti dia kedudukannya lebih tinggi dari petani, tidak.
prinsipnya adalah partnership ya, bermitra antara penyuluh dengan petani. Jadi ada saling menghormati, saling membutuhkan, saling mendukung dan mempercayai. Jadi seorang penyuluh harus mampu menarik rasa percaya dari masyarakat terhadap dirinya. Karena sekali penyuluh itu tidak dipercaya oleh masyarakat, akan sulit untuk menyampaikan program-program tersebut. Kemudian penyuluhan merupakan kegiatan dua arah, jadi itu makanya saling bekerja sama. Jadi dua arah, ada timbal baliknya antara apa yang diberikan oleh penyuluh dan diterima oleh petani, dan ada feedbacknya terhadap penyuluh dari petani tersebut. Misalnya terhadap penyuluh juga bisa belajar sesuatu dari petani yang tidak ia peroleh dari teori-teori yang didapatkannya. Nah, mungkin sesuatu hal kearifan lokal yang memang itu berasal dari kebudayaan setempat sudah diterapkan petani, dan ternyata teknik tersebut lebih efisien sesuai dengan spesifik lokasi ya, sesuai dengan lokasinya. Misalnya seperti itu. Kemudian penyuluh yang selanjutnya terakhir adalah penyuluhan merupakan proses pendidikan yang berkelanjutan. Nah, ini non formal education kan ya. Jadi program pembelajarannya itu tidak ada kurikulumnya, tidak ada batas waktunya. Jadi terus berjalan sepanjang petani memerlukan bimbingan, pendampingan, pembelajaran melalui kegiatan penyuluhan. Berakhirnya kapan? Berakhirnya saat petani sudah mandiri, sudah mampu memimpin usaha taninya, sudah meningkat kesejahteraannya. Nah, kemudian menurut Margono Slamet bahwa falsafah dalam penyuluhan di Indonesia ini penting untuk dikaitkan dengan falsafah negara kita, yaitu Pancasila, terutama terkait dengan dua sila. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila keberapa ini? Ayo. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna bahwa dikaitkan dengan kegiatan penyuluhan ya, bermakna bahwa dalam program penyuluhan ada kesetaraan antara penyuluh dengan petani. Jadi bersikap adil, beradab, setara, tidak ada unsur merendahkan atau meninggikan derajat berdasarkan status sosial dan lain sebagainya. Jadi kedudukannya sama. Selanjutnya, pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini sesuai dengan tujuan dari penyuluhan adalah agar mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur. Seperti itu, jadi bisa memiliki penghidupan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya menurut Sutrisno, kaitan falsafah penyuluhan ini juga terkait dengan moto negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, maknanya di sini penyuluhan bersifat secara administratif adalah perubahan dari regulatif sentralis ya, terpusat, menjadi fasilitatif partisipatif. Jadi ada partisipasi yang difasilitasi oleh pemerintah negara dalam hal ini. Jadi bukan negara atau pemerintah yang menentukan kebijakan secara sepihak, tapi ada partisipasi dari petani atau dalam hal ini yang menjadi sasaran kegiatannya untuk menentukan program-program apa yang diperlukan gitu. Kemudian secara praktis adalah kemauan penyuluh untuk memahami budaya lokal ya, tadi harus blend in itu terkait dengan adanya penerapan kearifan lokal. Oke, itu tadi falsafah ya. Kemudian kita lanjutkan kepada prinsip penyuluhan pertanian. Apa itu prinsip? Prinsip didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang kebijaksanaan yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan secara konsisten ya. Jadi prinsip itu adalah didasarkan pada
kebijaksanaan yang menjadi pedoman kita dalam mengambil keputusan dan harus bersifat konsisten, ya, prinsip itu. Kemudian prinsip tersebut berlaku umum dan dapat diterima secara umum juga, sehingga dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, dalam hal ini dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian yang merupakan bentuk pendidikan tadi berpegangan pada 3 prinsip at least, ya. Yang pertama adalah prinsip mengerjakan, kedua prinsip akibat, dan ketiga prinsip asosiasi. Penjelasannya yang pertama, prinsip mengerjakan adalah kegiatan penyuluhan harus semaksimal mungkin dapat melibatkan masyarakat untuk ikut mengerjakan, learning by doing tadi, learning by working. Jadi dalam kegiatan pelaksanaan programnya itu harus dalam bentuk mengerjakan, ya, jadi praktek. Penyuluhan itu tidak bisa hanya sekedar teori yang disampaikan, tetapi harus ada suatu kegiatan mengerjakan, praktek langsung terhadap apa yang disampaikan. Karena kegiatan penyuluhan ini juga sebagai bentuk diseminasi atau penyampaian penyebaran inovasi dari lembaga-lembaga penelitian, lembaga-lembaga akademis kepada masyarakat petani. Nah, kemudian yang pertama itu, ya, jadi petani ikut mengerjakan, praktek langsung. Kedua, prinsip akibat. Nah, dalam kegiatan penyuluhan harus ada akibatnya, dampaknya, bermanfaat bagi petani. Nah, tujuannya apa? Supaya sasaran petani merasa puas, senang, sehingga dia bersemangat untuk ikut kegiatan-kegiatan penyuluhannya lagi, untuk ikut memperbaiki aspek-aspek lainnya dalam usaha taninya. Jika suatu program sudah berhasil di satu aspek usaha tani, maka mereka akan semangat untuk mempelajari aspek-aspek lainnya. Misalnya dari cara budidaya yang tadinya tidak tahu atau terbatas pengetahuannya, setelah disampaikan informasi, teknologi, inovasi oleh penyuluh, maka ternyata produksinya bisa meningkat. Nah, petani pasti akan semangat. Nah, selanjutnya setelah produksi meningkat, apa program yang bisa dilakukan? Bagaimana memasarkannya misalnya? Nah, diberi pendampingan kembali oleh penyuluh untuk bagaimana memulai menjajaki pasar, memasuki suatu pasar tata niaga, ya, rantai pemasaran, sehingga petani itu dapat menjadi pelaku aktif di dalam kegiatan pemasaran dan sebagainya. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah asosiasi. Kegiatan penyuluhan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Dasarnya apa? Dasarnya karena manusia itu nalurinya cenderung mengaitkan kegiatan atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya. Contoh misalnya, kalau kita sering menggunakan cangkul mengolah lahan, misalnya, ya, nanti petani misalnya dalam suatu program materi yang disampaikan penyuluh itu menggunakan cangkul, bagaimana menggunakan cangkul. Nah, besok-besoknya petani itu setiap melihat cangkul dia akan ingat dengan materi yang diberikan oleh penyuluh. Seperti itu. Atau traktor lah, ya, tidak lagi cangkul, karena traktor. Misalnya materinya bagaimana menggunakan traktor yang tepat berdasarkan jenis tanah yang ada di lokasi penyuluhan. Nah, besok-besoknya kalau petani melihat traktor dia akan ingat. Seperti itu. Atau misalnya kalau penyuluhan itu dia menggandengkan kegiatannya dengan aktivitas masyarakat, misalnya aktivitas gotong royong yang dilakukan setiap bulan oleh masyarakat misalnya, ya. Di dalam gotong royong yang udah ada itu nyisip nih penyuluh, masukkan program, dia nyampaikan juga program di dalam saat kegiatan gotong royong itu. Nah, nanti selanjutnya petani akan dengan sendirinya mengasosiasikan kegiatan gotong royong itu dengan program penyuluhan. Nah, seperti itu. Nah, karena setiap manusia itu akan mengingat, akan lebih mudah untuk belajar
jika dia mampu mengingat. Nah, mengingat itu biasanya kita menggunakan prinsip asosiasi. Misal melihat sesuatu kita menjadi teringat, oh dulu pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan, atau bahkan melihat sesuatu, mencium aroma tertentu, atau mendengar sesuatu. Itu prinsip asosiasi. Dampaknya apa? Dampaknya adalah dalam kegiatan penyuluhan itu harus dikaitkan dengan sesuatu yang dapat membuat petani itu mudah mengingat. Nah, seperti itu. Jadi ini terkait juga dengan kreativitas dan pengalaman penyuluh. Oke, kemudian prinsip penyuluhan menurut Bhatnagar ada 12, mulai dari minat dan kebutuhan hingga kepuasan. Kita akan melihat satu persatu. Prinsip yang pertama adalah minat dan kebutuhan. Penyuluhan, program penyuluhan akan lebih efektif jika berangkat dari minat dan kebutuhan masyarakat. Apa yang saat ini sedang diminati masyarakat, misalnya suatu masyarakat baru mulai mau menanam lada misalnya karena harga lada lagi naik. Kita kasih juga pula materi tentang cara menanam cabai. Nah, maka ini tidak akan sulit untuk diterima masyarakat. Nah, saat masyarakat sedang kecuali kita bisa mempersuasi masyarakat petani tersebut bahwa cabai ini lebih prospektif daripada lada misalnya ya. Nah, nanti sehingga dia beralih minatnya kepada cabai, boleh seperti itu. Tapi kalau tidak bisa seperti itu, maka kita ikuti minat masyarakat saat itu apa. Dia sedang mengembangkan lada, maka kita bantu mereka untuk mengembangkan lada itu. Mereka perlu apa? Yang belum mereka tahu itu adalah cara perawatannya misalnya. Apa saja pupuk yang harus diberikan, kapan, berapa banyak dosisnya, dan pestisidanya, dan sebagainya. Nah, itu yang kita sediakan informasinya, sehingga dia akan tertarik. Nah, begitu, karena itu adalah insting manusia, kita akan lebih tertarik, lebih aware terhadap sesuatu yang kita minati dan sesuatu yang kita butuhkan, dibandingkan hal-hal yang di luar minat dan ketertarikan kita. Nah, seperti itu. Kemudian prinsip yang kedua adalah organisasi masyarakat bawah. Bahwa kegiatan penyuluhan ini akan efektif jika melibatkan masyarakat dari bawah. Jadi bukan dari top down ya, kebijakan pemerintah harus diterapkan di bawah, tidak, tapi lebih kepada organisasi masyarakat bawah. Segala sesuatunya itu dari bawah. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka inginkan, itu yang menjadi program penyuluhan, bukan diseragamkan di setiap daerah, karena Indonesia ini daerahnya sangat luas, beraneka ragam ya, konturnya, jenis tanahnya, sehingga jenis komoditi yang bisa dikembangkan juga bermacam-macam, spesifik lokasi gitu. Jadi apa yang dibutuhkan oleh petani, masyarakat paling bawah, itulah yang menjadi dasar landasan penentuan program. Kemudian keragaman budaya, bahwa dalam kegiatan penyuluhan itu perlu disadari bahwa budaya kita ini beragam di Indonesia. Karena daerahnya sangat luas, budayanya juga beragam. Penyuluh harus mampu mengadaptasi dirinya dan programnya berdasarkan budaya masyarakat setempat. Nah, biasanya jika terjadi bentrokan terhadap budaya setempat, ini akan ada hambatan di dalam kegiatannya, jadi dapat menjadi tantangan tertentu. Nah, itu. Nah, apakah selalu harus kita mengikuti budaya? Tidak juga. Contohnya, saya pernah melakukan kegiatan penelitian, dan pada saat itu juga penelitian sambil kita juga sedikit penyuluhan kepada masyarakat. Penyampaian informasi lah ya, jika bisa dikatakan itu bukan juga program penyuluhan. Di situ masyarakatnya masih menggunakan cara membakar lahan dalam memulai usaha tani padinya, padi ladang pada saat itu. Dia menggunakan cara bakar, di mana prosesi membakar lahan itu merupakan bagian dari prosesi adat. Sedangkan pada saat itu kita sedang mensosialisasikan
pengelolaan lahan tanpa bakar, karena terjadinya kebakaran lahan yang sangat luas di Kalimantan Barat. Pada saat itu program pemerintah melarang untuk melakukan pembakaran lahan dalam hal pembukaan lahan ya, dilakukan dengan cara pembakaran itu dilarang, dikeluarkan peraturan dan perundangan yang dapat menjerat masyarakat yang melakukan pembakaran lahan. Nah, kita mensosialisasikan itu, namun dari pihak masyarakat menyatakan sulit untuk diterapkan karena itu menjadi adat istiadat budaya mereka. Nah, sesuatu yang sudah membudaya biasanya agak sulit untuk dirubah. Jadi akhirnya sedikit demi sedikit berdasarkan keterangan dari penyuluh lokal juga, akhirnya kita sepakati jalan tengahnya bahwa kegiatan adat tetap bisa dilakukan, namun hanya secara simbolis. Kalau dulu teknisnya adalah ketua adat akan menentukan hari kapan yang baik untuk mulai membuka lahan, lalu ketua adat tersebut akan melakukan ritual membakar lahan sepetak lahan. Nah, keesokan harinya masyarakat yang lain akan membakar lahan bersama-sama. Nah, disitulah terjadi pembakaran lahan skala luas. Itu yang kita hindari, sehingga akhirnya acara adatnya tetap, kepala adat tetap bisa melakukan pembakaran lahan, namun dalam skala yang sangat kecil. Jadi hanya simbolis saja. Jadi masyarakat tidak menghilangkan budaya kepercayaannya, tapi juga bisa menghindari resiko-resiko yang bisa terjadi yang merugikan masyarakat banyak. Seperti itu. Jadi bagaimana kita sebagai penyuluh, sebagai penyampai informasi itu dapat mengakomodir supaya antara apa yang kita sampaikan dengan budaya setempat itu clash-nya seminimal mungkin. Gitu. Kemudian perubahan budaya, bahwa kegiatan penyuluhan itu kan tujuan mengubah sikap ya, keterampilan perilaku manusia. Nah, perubahan perilaku itu pasti akan terjadi, mengakibatkan terjadinya perubahan budaya. Nah, seperti yang barusan saya sampaikan ya, dan juga bisa juga dalam hal misalnya tadinya menggunakan traktor, menggunakan cangkul akhirnya menggunakan traktor, atau yang terkait dengan aspek-aspek sosial itu misalnya penggunaan alat penggunaan mesin panen untuk padi ya, peralatan panen. Nah, misalnya dengan peralatan panen itu manfaatnya adalah bisa panen lebih cepat, gampang ya, biayanya murah. Tapi di lain sisi bisa juga mengakibatkan buruh tani kehilangan pekerjaannya. Pendapatan sebagian masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani akan hilang dengan adanya mesin panen tersebut. Nah, sebagai penyuluh kita harus bijak dalam memberikan suatu inovasi. Jika inovasi yang diberikan tersebut ternyata lebih banyak unsur negatifnya dibandingkan perubahan dalam hal positifnya, maka harus dicarikan solusi yang terbaik. Nah, jangan sampai aspek negatifnya lebih banyak dibandingkan aspek positifnya. Kemudian kerjasama dan partisipasi ya, sudah saya jelaskan berulang kali bahwa dalam program penyuluhan pertanian ada hubungan kerjasama dan partisipasi, semua terlibat di antara penyuluh dan petani. Kemudian prinsip demokrasi dalam penerapan ilmu. Nah, penyuluh harus mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menerapkan alternatif ilmu dan metode. Nah, makanya tadi ada saling di situ. Bisa saja inovasi yang disampaikan oleh penyuluh itu belum sempurna. Nah, bisa disempurnakan dengan hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh petani di lapangan. Karena biasanya petani itu menerapkan teknik-teknik berdasarkan pengalamannya. Jadi pengalaman itu juga bisa sebagai riset ya. Dia akan mencoba trial and error. Sesuatu yang error akan ditinggalkannya. Dia akan mencoba lagi mendapatkan cara yang terbaik untuk usaha taninya gitu. Nah, biasanya inovasi-inovasi tertentu harus menggabungkan atau harus menyatukan dirinya dengan kearifan lokal yang sudah diterapkan oleh petani supaya lebih mudah diterima atau bahkan hasilnya akan lebih efektif gitu.
gitu. Jadi tidak harus saklek, ini inovasi yang kami tawarkan, ini yang harus diterapkan sebagaimana mestinya. Nah, tidak harus. Jika itu memang ada kearifan-kearifan lokal yang dapat menjadi penyempurna dari inovasi tersebut. Atau bisa juga dalam demokrasi penerapan ilmu ini diartikan sebagai petani bebas untuk menerapkan inovasi yang diberikan. Apakah dia akan menerapkan secara full? Apakah dia akan menerapkan setengahnya saja? Atau apakah dia tidak akan menerapkan? Nah, itu terserah kepada petani, karena dalam penyuluhan tidak ada aspek pemaksaan. Kemudian belajar sambil bekerja, sama ya, penggunaan metode yang sesuai. Jadi program ini harus sesuai dengan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, komoditi sesuai dengan lokasinya, dengan jenis tanahnya, iklimnya ya. Lalu jenis tanaman, jenis komoditi yang diusahakan sesuai dengan kebudayaan dan sosial masyarakat ya. Seperti itu. Yang kesembilan adalah prinsip kepemimpinan. Di sini sudah dijelaskan ya bahwa penyuluh itu juga harus mampu membangun jiwa kepemimpinan dari petaninya, sehingga saat dia nanti sudah bisa mandiri, dia mampu memimpin usaha taninya sendiri. Kemudian spesialis yang terlatih, prinsip yang ke-10, penyuluh adalah orang yang memang terlatih, profesional di bidangnya, mampu menyampaikan. Walaupun tidak semua materi itu harus dikuasai oleh penyuluh ya. Seperti kita di bidang pertanian, ada yang jurusan agribisnis, agroteknologi, ilmu tanah, teknologi pangan dan lain sebagainya gitu. Jadi, tapi at least petani itu harus mampu menguasai bidang pertanian, menguasai bidang keilmuannya. Nah, kemudian bagaimana jika petani membutuhkan hal yang tidak sesuai dengan bidang keilmuannya? Dan disinilah peran penyuluh sebagai fasilitator. Dia harus mampu memfasilitasi kebutuhan petani. Nah, jika tidak bisa dia memberikan materinya secara langsung, maka dia bisa mencari sumber-sumber lainnya. Entah itu mendatangkan instruktur khusus bidang yang dibutuhkan oleh petani, atau mencari informasi-informasi lain yang bisa dia sampaikan kepada petani. Gitu. Kemudian prinsip ke-11, prinsip segenap keluarga. Jadi dalam proses penyuluhan tidak hanya menyasar petani kepala keluarga yang menjadi sasaran, namun juga petani dan anggota keluarganya. Bahkan kesatuan unit sosial, petani-petani lainnya, kepala desa, aparat pemerintahan desa, dan lain-lain. Karang Taruna dan lain-lain ya. Jadi semua itu harus terlibat dalam kegiatan penyuluhan sehingga mereka bekerja bersama, membangun bersama sehingga bisa mencapai kesejahteraan bersama. Lalu yang ke-12, prinsip yang terakhir adalah kepuasan. Nah, tadi penyuluh harus mampu membuat masyarakat merasa puas terhadap apa yang dia dapat dari program penyuluhan ini, sehingga nanti membuat dia tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian kita masuk ke poin yang terakhir terkait dengan etika dalam penyuluhan pertanian. Nah, penyuluh itu adalah suatu profesi. Nah, sebagaimana profesi lainnya, harus ada etika-etika yang kita jadikan acuan, etika yang menjadi boundaries kita, menjadi pagar pembatas kita dalam menjalankan profesi ini. Nah, di sini definisinya etika merujuk pada tata pergaulan yang khas dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengasosiasikan diri, dan menjadi sumber motivasi untuk berkarya dan berprestasi bagi kelompok tertentu yang memilikinya. Nah, jadi kalau etika itu bukan sesuatu peraturan yang tertulis. Ya. Nah, di sini pada slide selanjutnya ini, etika itu tidak sama dengan peraturan. Kalau peraturan kita melanggar akan ada sanksi yang jelas, misalnya denda atau misalnya kerja sosial dan lain sebagainya. Sedangkan pada etika, dasar penentuan etika itu adalah nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Maka jika seseorang melanggar etika tersebut, hukuman atau sanksi yang dia dapat lebih bersifat sosial. Misalnya tercemar pribadinya. Nah, ini salah satunya ya, tercemar pribadinya
Bagaimana bentuk tercemar itu? Seperti hilang kepercayaan masyarakat terhadap dirinya, hilang wibawanya di mata masyarakat, hilang segala citra image positif yang telah dibangunnya di mata masyarakat. Itu jika seorang penyuluh melanggar etika. Nah, oleh karena itu seorang penyuluh harus berperilaku sesuai etika agar masyarakat selalu percaya, memberikan dukungan, mau ikut dalam program yang dia sampaikan. Nah, kemudian selanjutnya etika apa saja yang berlaku di dalam penyuluhan pertanian? Seorang penyuluh etikanya adalah yang pertama harus berperilaku sebagaimana manusia seutuhnya. Nah, kita ketahui bahwa negara kita berasaskan Pancasila ya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maka setiap individu di Indonesia itu harus percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa, memiliki keimanan kepercayaan tertentu. Nah, dari keimanan yang baik itu, maka akan muncul sikap jujur, disiplin, adil, menghargai, menghormati dengan sendirinya. Nah, maka seorang penyuluh harus berperan sebagai manusia seutuhnya yang percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian etika yang kedua adalah berperilaku sebagai anggota masyarakat. Penyuluh harus mampu menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan penyuluhannya. Jika ia menempatkan diri seperti itu, maka tidak ada rasa lebih unggul, lebih tinggi derajat sosialnya dibandingkan masyarakat sasarannya. Nah, dengan menganggap bahwa berperilaku sebagai anggota masyarakat, maka penyuluh akan saling menghormati, saling menghargai tenggang rasa dengan masyarakat. Masyarakat juga akan memiliki rasa hormat, segan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, perilaku yang menunjukkan penampilan sebagai penyuluh yang andal. Nah, di sini penyuluh harus mampu tampil dengan baik, menunjukkan wibawanya, menunjukkan image positif, tapi jangan sampai wibawa yang dibangun, citra yang dibangun itu menjadi penghalang antara penyuluh dengan masyarakat. Penyuluh harus tetap bersifat terbuka terhadap masyarakat, namun juga harus menjaga wibawanya. Gitu. Nah, berdasarkan hasil pengalaman dari seorang penyuluh, ia menyatakan bahwa jika kita tidak mengetahui apa yang ditanyakan oleh petani, maka jangan menunjukkan bahwa kita tidak tahu. Tunjukkanlah bahwa kita akan berusaha untuk mencari tahu apa yang dia tanyakan. Gitu. Jadi jangan terlihat menyerah, walaupun itu bukan bidang kita. Tapi juga jangan kelihatan sok tahu. Jangan menunjukkan sikap sok tahu, karena akan berdampak pada hasilnya nanti, tidak sesuai dengan yang diharapkan petani. Kemudian etika yang terakhir adalah perilaku yang dinamis. Maksud di sini adalah seorang penyuluh harus memiliki etos kerja yang tinggi. Etos kerja adalah kemauan untuk bekerja. Nah, di sini etos kerja ini juga terkait dengan kecerdasan emosional. Biasanya orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi akan memiliki etos kerja yang tinggi. Jadi biasanya orang yang rajin mau bekerja, lebih sensitif terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, ini akan memiliki etos kerja yang tinggi biasanya. Nah, mengapa etos kerja ini menjadi penting? Karena orang yang memiliki kemampuan tapi etos kerjanya rendah tidak akan membawa dia kemana-mana. Namun, orang yang walaupun dia kemampuannya kurang tapi etos kerjanya tinggi, dia dengan sendirinya akan menjadi mampu nantinya. Nah, apalagi orang yang punya kemampuan dan etos kerja tinggi, itu menjadi kombinasi yang baik. Gitu. Jadi pertama, penyuluh yang dinamis itu adalah memiliki etos kerja yang tinggi. Lalu dia akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya, kemampuannya, selalu belajar, selalu ingin tahu, selalu mengupdate pengetahuannya. Seperti itu. Jadi bersifat dinamis. Oke, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan falsafah, prinsip, dan etika dalam penyuluhan pertanian.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Jika masih ada pertanyaan terkait materi ini, silahkan sampaikan pada media yang telah disediakan, yaitu pada Google Classroom, sesuai dengan kelasnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.